Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman penggunaan saya dari iPhone 11 base model yang telah saya coba gunakan kurang lebih 2 minggu belakangan ini. Dan dari pengalaman penggunaan saya rasa saya sangat puas dengan performa dari iPhone 11 ini, teman-teman. Dan memang performa iPhone 11 ini masih sangat rendah jika ingin digunakan di tahun 2022 ini. Jadi sepertinya wajar-wajar saja nih jika ada yang bilang jika iPhone keluaran tahun 2019 ini jadi primadona di tahun 2022 sekarang dan bahkan mulai jadi incaran. Jadi apa saja sih yang buat handphone ini bisa dibilang masih bisa diandalkan di tahun 2022 ini? Oke, langsung kita bahas teman-teman. Oke, di poin pertama kita akan bahas layarnya teman-teman. Nah, untuk layarnya ini sebenarnya jika dibandingkan dari spesifikasi di atas kertas, pasti rata-rata teman-teman akan langsung meremehkan kualitas layar si iPhone 11 ini. Tidak saya pungkiri, saya juga pun demikian. Dulu saya ingin upgrade dari iPhone XS Max, saya skip iPhone 11 ini dari list pilihan saya. Ya, karena masalah layarnya ini. Sebagai informasi, layar iPhone 11 ini menggunakan panel Retina IPS LCD dengan resolusi layar 828 kali 1792 pixel dengan ukuran 6,1 inci dan masih 60 Hz saja untuk refresh rate layarnya. Namun saat handphone ini sudah saya gunakan secara langsung, sepertinya kualitas layarnya ini tidak bisa dipandang sebelah mata juga teman-teman. Memang di awal-awal saya perlu melakukan penyesuaian, namun setelah digunakan fix sepertinya masalah layar dari iPhone 11 ini harus teman-teman hapus dari list kelemahan dari iPhone 11 ini. Selama penggunaan, layar dari iPhone 11 ini terasa sangat nyaman digunakan, baik untuk sekedar bermultimedia maupun untuk bermain game. Respon layarnya juga sangat responsif, ketajaman dan kecerahan layar iPhone 11 ini pun masih terhitung bagus dan tajam. Pemakaian saat di luar ruangan juga terhitung nyaman. Intinya secara kualitas layar iPhone 11 ini bagus. Tapi dengan catatan tidak dilakukan head to head dengan layar iPhone 11 Pro atau Pro Max misalkan. Tetap bagus, namun akan terlihat beda kelas dari layar kedua handphone ini walaupun bedanya tipis-tipis saja. Di poin kedua kita akan bahas mengenai performanya teman-teman. Secara performa, iPhone 11 ini jelas masih sangat powerful untuk digunakan di tahun 2022 ini. Untuk prosesornya sendiri menggunakan prosesor Apple Bionic A13 yang disandingkan dengan RAM sebesar 4 GB. Untuk pengalaman penggunaan saya, iPhone 11 masih bisa memberikan kenyamanan penggunaan yang luar biasa. Selama saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari, belum ada kendala yang terasa dari iPhone 11 ini, baik itu lag ataupun loading lama saat running aplikasi. Penggunaan untuk multitaskingnya pun terasa lancar. Perpindahan aplikasi ke aplikasi lainnya juga cepat dan tanpa adanya loading saat perpindahan. Untuk kemampuan gamingnya juga sama lancarnya, tidak ada keluhan pokoknya. Nah, di sini saya coba bermain PUBG Mobile dan Genshin Impact. Kedua game ini berjalan dengan sangat lancar pada handphone ini. Untuk PUBG Mobile sendiri, settingan game bisa maksimal sampai dengan Ultra HD dengan frame rate ultra. Namun kita juga dapat bermain di frame rate ekstrim pada settingan grafis maksimal HDR saja. Untuk running gamenya sendiri dapat berjalan dengan lancar, tidak terasa berat saat dimainkan dan sudah support gyroscope juga ya. Kemudian pada game Genshin Impact saya coba bermain di settingan grafik tinggi dan kita bisa memilih bermain di 30 atau 60 fps. Namun saat bermain di 60 fps saat suhu handphone meningkat, grafis game terasa patah-patah saat digunakan. Dan akhirnya saya coba bermain di 30 fps dan game pun berjalan dengan lancar dengan kualitas grafik yang sangat baik dan mulus. Intinya untuk urusan performa iPhone 11 ini bukan handphone yang perlu kita ragukan lagi performanya.
Untuk sekedar bersosial media dapat dijalankan tanpa perlu ngap-ngapan pada handphone ini. Apalagi untuk urusan gamingnya, semua bisa dijalankan dan dibabat habis oleh iPhone 11 ini. Bahkan untuk game yang memerlukan spesifikasi handphone yang tinggi sekalipun, semua dapat disikat tanpa adanya kendala. Kemudian di poin ketiga kita akan bahas baterainya. Sebagai informasi, iPhone 11 ini dibekali dengan baterai sebesar 3110 mAh saja teman-teman. Namun, percaya atau tidak, baterai yang secara ukuran atau kapasitas tidak terlalu besar ini bisa bertahan sampai seharian dengan pemakaian kasual saja loh. Seperti untuk bersosial media dan mengerjakan tugas sehari-hari. Nah, jika teman-teman adalah orang yang sedang bermain game, saya rasa masih akan tetap nyaman-nyaman saja dengan kapasitas baterainya ini. Karena dari pengalaman penggunaan saya, dengan penggunaan gaming namun tidak terlalu intens, handphone ini paling maksimal butuh 2 kali pengecasan saja dalam sehari. Untuk hal ini kembali ke kebutuhan dan tingkat penggunaan teman-teman ya. Namun menurut saya baterai 3110 mAh-nya ini dapat dikatakan sangat hemat penggunaan dayanya. Dan hal ini sepertinya tidak terlepas dari prosesor yang digunakan yang mampu melakukan manajemen daya dengan sangat maksimal. Di samping itu juga iPhone 11 ini sudah support fast charger sampai dengan 18 watt ya. Jadi untuk pengisian dayanya tidak terlalu lama lagi teman-teman. Di poin keempat kita akan bahas kameranya teman-teman. Untuk kameranya ini iPhone 11 dibekali dengan satu kamera selfie beresolusi 12 megapiksel dan dua kamera belakang dengan desain boba dengan resolusi masing-masing 12 megapiksel juga. Kameranya menggunakan lensa wide untuk kamera utama dan lensa ultrawide untuk kamera kedua. Untuk hasil kameranya menurut saya masih terasa fleksibnya dan tidak terasa ketinggalan walaupun bukan iPhone keluaran terbaru. Ketajaman gambarnya sangat bagus, detailnya juga bagus. Warna dari gambar yang dihasilkan pun sangat natural, hampir mirip dengan kondisi sebenarnya. Kualitas gambar dari kamera iPhone 11 ini menurut saya masih sangat memenuhi standar kebutuhan sebuah kamera dari handphone flagship di tahun 2022 ini. Kemudian untuk hasil perekaman videonya pun 11:12 dengan hasil jepretan kameranya sama-sama bagus. Selain detail dan saturasi warna yang bagus, hasil perekaman videonya pun punya stabilitas yang oke banget. Oke, ini contoh perekaman video di resolusi 4K 60 fps. Ya. Nah, kemudian ini contoh perekaman video dari kamera depannya. Ini resolusinya sama 4K di 60 fps juga teman-teman. Untuk pencerahannya sama, warnanya juga cukup natural, kemudian dynamic range-nya juga cukup luas. Di bawah terik matahari juga masih tetap terlihat jelas teman-teman. Tidak ada backlight pada hasil perekaman videonya. Oke, ini untuk hasil sambil jalannya ya. Cukup stabil sih ya. Oke, di poin selanjutnya atau di poin kelima kita akan bahas software dan fitur dari iPhone 11 ini. Apakah masih layak digunakan di tahun 2022 ini? Nah, menurut saya syarat agar iPhone 11 ini masih nyaman digunakan di tahun 2022 ini adalah support software terbaru. Nah, di iPhone 11 ini jelas masih dapat dukungan update software dari Apple. Dan jika melihat umurnya, sepertinya iPhone 11 ini masih akan dapat support sampai 3 atau 4 tahun ke depan.
Jadi jika teman-teman beli di tahun 2022 ini dan menggunakan dengan awet dan hati-hati, si iPhone 11 ini masih akan sangat nyaman dan aman digunakan sampai 3 atau bahkan 4 tahun ke depan. Ditambah lagi iPhone 11 ini juga sudah support beberapa fitur yang masih sangat bermanfaat di tahun 2022 ini, seperti fitur NFC dan fitur giroskop yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang hobi bermain game. Di samping itu, dual speaker yang punya suara nyaman pada handphone ini membuat iPhone 11 ini sangat nyaman saat digunakan untuk penggunaan multimedia. Dan satu lagi, walaupun tidak terlalu wah, iPhone 11 ini sudah support pengecasan cepat 18 watt yang membuat kita tidak perlu lagi berlama-lama saat melakukan pengecasan pada iPhone 11 ini. Kemudian di poin ke-6 atau poin terakhir, yang membuat saya bisa bilang handphone ini menarik adalah harganya, teman-teman. Harga iPhone 11 di tahun 2022 ini sudah turun jauh dari harga awal saat iPhone ini diluncurkan. Pada kondisi second, teman-teman bisa dapatkan iPhone 11 ini mulai dari harga 6-7 jutaan saja. Nah, dengan harga segini saya rasa harga iPhone 11 ini sudah sangat ramah di kantong. Namun tetap saya ingatkan, jika teman-teman ingin membeli iPhone 11 dalam kondisi second ini, teman-teman semua harus benar-benar melakukan pengecekan secara teliti terhadap unit yang akan teman-teman beli. Baik itu pengecekan terhadap sinyalnya, layarnya, baterainya, ataupun pada fisik dari iPhone yang akan teman-teman beli. Jadi untuk kesimpulannya, iPhone 11 ini adalah salah satu iPhone yang masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2022 ini. Baik dari segi desain, kualitas layar dan performanya, kualitas kamera sampai ke support software yang masih mendapat update dari Apple. Jadi untuk teman-teman yang sudah nabung-nabung untuk beli iPhone 11 ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli si iPhone 11 ini, teman-teman. Yang pasti saya ingatkan kembali, teman-teman harus selalu sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman, jangan dipaksakan. Untuk teman-teman yang sudah pernah menggunakan atau punya pengalaman penggunaan dari iPhone 11 ini, boleh share pengalamannya di kolom komentar ya, untuk menambahkan informasi atau referensi untuk teman-teman yang juga sedang mencari atau berniat untuk membeli iPhone 11 ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon dukungannya untuk channel saya dengan mengklik tombol like dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.